Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Para sedulur, jadi saat ini kita semua sudah bisa menyaksikan bahwasanya Provinsi DKI Jakarta sudah mendapatkan pasangan gubernur dan wakil gubernur yang baru, yaitu Mas Pram atau Pramono Anung dan Bang Dul atau Rano Karno. Jadi teman-teman, ini sebuah kemenangan yang betul-betul bersejarah, merupakan kemenangan yang menjaga wibawa daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang PDIP ini kan simbolnya perjuangan di demokrasi di negeri kita ini ya. Lahir di era reformasi 98, kemudian baru saja lahir partai yang belum memiliki banyak kader yang kemudian jadi gubernur ataupun jadi bupati atau wali kota gitu kan, atau juga kader-kadernya juga belum ada yang jadi anggota DPR ataupun anggota MPR waktu itu. Tapi kemudian dia ketika era kemunculannya pertama kali dan ikut pemilu, langsung kemudian menjadi pemenang pemilu, teman-teman. Nah, ini PDIP ya teman-teman. Kenapa saya bilang ini menjaga wibawa dan menjaga kehormatan PDIP ketika pasangan dari Cagup dan Cawagup mereka menang? Karena memang PDIP kan di pilkada di Pulau Jawa ini kemarin calon-calonnya khususnya untuk calon gubernur dan wakil gubernur ya berguguran ya. Jawa Timur kalah, Jawa Tengah kalah, Jawa Barat kalah, Provinsi Banten kalah, kecuali DKI Jakarta. Artinya ini memang kemudian salah satu hadiah ya, kado buat Pak PDIP dan para simpatisannya, suka nggak suka. Yang jelas memang perjuangannya panjang PDIP ini ketika kemudian hendak memajukan calonnya di pilkada DKI Jakarta, karena sebelumnya kan memang ada threshold 20% yang sepertinya juga susah dicapai PDIP. Tapi kemudian memang pasca mendekati pilkada, kemudian MK mengadakan revisi undang-undang pilkada yang artinya kemudian nggak 20% lagi diturunkan gitu kan, dan kemudian PDIP bisa mencalonkan calon mereka. Tapi kemudian undang-undang itu pun kemudian hendak juga gitu kan, hendak dibatalkan, di cancel, direvisi lagi oleh DPR. Tapi alhamdulillah kemudian memang karena desakan daripada sivitas akademika gitu kan, mahasiswa, tokoh-tokoh demokrasi, akhirnya sepertinya juga dibatalkan dan kemudian memang kemudian disahkan oleh DPR. Alhamdulillah kemudian PDIP pun bisa mencalonkan calonnya sendiri di DKI Jakarta. Itu pun perjalanan juga panjang, ketika juga mau mengusung Anies Baswedan gagal. Ada sesuatu yang mungkin publik gak begitu ngerti. Begitu juga ketika Anies mau dibawa ke Jawa Barat juga gagal lagi. Ada sesuatu yang jadi isu yang publik nggak ngerti gitu kan. Yang jelas memang Pak DIP saat itu memang kemudian diterpa daripada masalah-masalah yang sebelumnya munculnya dari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Internal ini kalau kayak penyakit berbahaya ya, penyakit dari dalam, penyakit gula atau penyakit jantung, penyakit ginjal, ini kan bahaya kalau dari dalam gitu kan. Kalau penyakit dari luar tuh mungkin penyakit penyakit kulit atau mungkin luka dari luar gitu kan. Yang bahaya adalah penyakit internal, dan memang kemudian yang perlu dipertanyakan banyak kan kemudian masalahnya adalah masalah loyalitas, apapun alasan mereka gitu kan. Karena memang partai ini kan memang betul-betul tumbuh memang ya suka nggak suka memang dari keluarga Soekarno di era reformasi, ketika semua tokoh juga ngeri dengan Orde Baru, satu-satunya yang berani waktu itu adalah Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri dan beberapa elit PDI Perjuangan pasca pisah daripada Suryadi kan gitu kan. Ya suka nggak suka seperti inilah partainya gitu kan, dan kemudian memang banyak yang meminta lebih mungkin kan. Ya akhirnya nggak loyal seperti itu kan, dan memang kemudian PDIP kan memang kemudian ragu-ragu kan, nggak langsung di remove ya akhirnya bocor juga gitu kan, sehingga kemudian sampai kandang banteng pun kemarin kalah ya di pilihan gubernur dan wakil gubernur.
Tapi memang PDIP juga belum kalah total, karena memang di Pulau Jawa ini kan dia kalah cuma di pilkada gubernur dan wakil gubernur. Sisanya dia di pilkada kabupaten dan wilayah kota pada menang, kadernya banyak yang kemudian memenangkan kontestasi. Yang jelas memang kemudian dari penyakitnya dari internal, dan sepertinya sekarang PDIP sudah berani tegas dengan mencoba menyingkirkan yang internal yang kemudian tampak tidak memiliki loyalitas pada PDIP. Ini sangat bahaya sekali ya, sehingga PDIP juga banyak di pilkada kalah sebenarnya memang dari internalnya sendiri yang bermasalah gitu kan. Dan ini menjadi catatan sendiri tentunya buat Ibu Haja Megawati Soekarno Putri dan juga para elit PDI Perjuangan yang masih loyal kepada partai tersebut gitu kan. Terlepas dari itu, di sebelahnya kemudian mereka kemarin di pilkada DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Anies Baswedan dan para pengikutnya yang disebut anak abah. Lagi-lagi sama juga Anies Baswedan ini juga memiliki kondisi yang sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Setelah dia digadang-gadang dan sepertinya jadi goal getter lah pastinya, goal getter untuk suara pemilu dan pileg ya, ketika kemudian dia dicalonkan oleh partai-partai tertentu di Pilpres kemarin. Salah satunya adalah partai yang kemudian selalu identik dengan Anies Baswedan, partai yang memiliki platform agama dan doktrin agama ya. Teman-teman tahu sendiri ya, yang selama ini juga menguasai dan mendominasi di wilayah perolehan suaranya itu di DKI Jakarta dan sekitarnya serta Jawa Barat. Dan nasib Anies Baswedan pun sama ya. Nasib Anies Baswedan mirip-mirip dengan PDIP, setali tiga uang, yang mana kemudian pasca daripada Pilpres, karena memang Anies Baswedan dianggap manfaatnya kurang ya, sepertinya kayak gitu kan ya, seperti disingkirkan dan ditinggalkan begitu saja Anies Baswedan. Dan memang kemudian sepertinya nasib mereka kan sama ini, makanya itu yang mendasari ya nasib. Artinya dua tokoh itu memang punya masalah dengan kader mereka, ataupun kalau Anies dengan sahabat-sahabatnya, partai-partai sahabatnya gitu kan, masalah loyalitas gitu, amanah enggak gitu kan ya. Memang namanya juga politik gitu kan, mau platformnya apa, mau ideologinya apa, ketika yang dikejar kan melulu kekuasaan. Artinya ketika memang Anies manfaat, mereka pun akan berusaha sekuat tenaga merapat kekuasaan agar mendapatkan jatah atau bagian dari kue kekuasaan. Dan itulah politik gitu kan. Dan dari sini kemudian terjalin kerjasama antara Anies Baswedan dan PDIP dengan konsep memang mereka punya masalah yang sama gitu kan, punya nasib yang sama. Tapi PDIP pun saat ini sepertinya sudah mulai regrouping, upaya konsolidasi lagi, dan yang terpenting adalah kemudian mengobati penyakit-penyakit yang muncul dari dalam. Saya pikir memang tepat ya yang dilakukan, kemudian memang membersihkan internal partai yang memang tampaknya nggak memiliki keloyalannya diragukan gitu kan. Dan Anies Baswedan pun sama saat ini, sepertinya perlu menjauhi baik partai politik ataupun organisasi kemasyarakatan tertentu yang memang udah meninggalkan beliau. Even mereka itu platformnya agama, ideologinya agama, tapi namanya juga partai politik. Kita kemudian bisa lihat kan perilakunya seperti apa gitu kan. Saya sendiri juga kalau lihat kasusnya Anies Baswedan itu kecewa berat gitu kan. Wajar kalau di DKI Jakarta dan sekitarnya kayak Depok segala macam, Bekasi, pastinya kan banyak golputnya banyak ya gitu kan. Jakarta sendiri hampir 46%. Ini orang-orang yang kemudian pastinya kecewa, aspirasi mereka nggak sesuai dengan keputusan elit partai politik gitu kan, ada broken aspiration lineage. Dan ini pastinya dicatat oleh para pemilih, saya yakin gitu kan. Dan Anies Baswedan pun sama, pasti kedepannya memang nggak perlu lagi lah yang seperti itu, karena nggak untuk apa gitu kan bersahabat dengan yang memang nggak loyal sama persahabatannya gitu kan. Yang jelas saat ini Anies Baswedan sudah jelas memiliki pengikut sendiri ya, si anak abah yang terbukti memang cespleng ketika mendukung pasangannya Mas Pram dan Bang Dul ya, teman-teman pasukan Orange gitu kan. Ini pastinya saat ini dengan pandangannya Mas Pram dan Bang Dul, Anies Baswedan dan para pengikutnya tentunya sudah mendapat apresiasi tersendiri di mata para petinggi atau elit PDIP dan juga kelompok-kelompok yang ada di internal PDIP seperti ya, pengikutnya Pak Ahok atau Ahoker gitu kan. Mereka udah bisa berjabat tangan gitu kan, melupakan masa lalu gitu kan. Saya pikir ini terbaik buat Anies Baswedan untuk tetap berdiri di kakinya yang kokoh sendiri, mantap,
Dan kalaupun mau bergabung, cukup dia bergabungnya sama partai, justru sama partai-partai kecil saja gitu kan. Atau nanti partai-partai yang baru, dan Pak Anies nggak perlu bikin partai baru gitu kan. Karena ketika kemudian di partai besar kan, kalau partai-partai yang sekarang kalau kita lihat daripada jumlah pemilih yang kemudian kemarin golput itu, ya pastinya banyak kekecewaan di masyarakat ya, yang memang kemudian sepertinya aspirasi mereka nggak sesuai dengan keputusan elit partai. Seperti itu mungkin analisa saya. Dan ini Anies Baswedan harus kemudian memang sudah berpikir ulang gitu, melihat hal-hal yang seperti itu. Dan saya pikir memang saatnya juga Anies Baswedan mulai kemudian mengurangi tampilannya di panggung perpolitikan, karena memang udah ketahuan ini sekarang Anies Baswedan ini ketahuan kekuatan politiknya masih punya posisi tawar khusus di mata partai politik ya. Karena 2029 masih panjang, jangan sampai kemudian layu sebelum berkembang gitu kan. Karena memang saat ini tensi politik ataupun suhu politik masih menghangat gitu kan, karena memang masih banyak kemudian konflik-konflik yang memang nggak ketara itu kan, antara para orang-orang yang memang dulu pengikut setianya presiden yang dulu ya gitu kan, yang ada di sekitar presiden kita sekarang Bapak Prabowo Subianto, yang sebenarnya dengan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat juga ada semacam konflik ya yang nggak ketara lah gitu kan. Artinya memang Pak Anies harus kemudian udah mulai ngurangi aktivitasnya di panggung politik, lebih baik santai di rumah bersama keluarga, atau mungkin ngobrol-ngobrol di podcast ya, di kanal-kanal YouTube yang besar, pasti banyak yang tertarik undang Pak Anies. Karena Pak Anies ini ketika kemudian tampil, namanya itu sepertinya dia trending topik sih kalau di YouTube, banyak yang nyari kayaknya gitu kan, Anies Baswedan gitu kan, atau anak apa gitu kan. Ini fakta gitu kan, karena bisa jadi kalau nggak hati-hati memang bisa saja situasi politik di negeri kita nggak ngerti. Segala sesuatu bisa yang nggak terduga kan, banyak bisa terjadi gitu kan, yang disebut kalau saya dulu main catur unpredictable move, langkah-langkah yang kemudian nggak bisa diprediksi. Contohnya saja yang paling dekat adalah sahabat dekat Pak Anies Baswedan, orang dekat Pak Anies Baswedan yang sudah kemudian bersahabat dengan Pak Anies Baswedan selama 20 tahun, Pak Tom Lembong tiba-tiba juga jadi dugaan kasus korupsi ya. Kita nggak tahu, memang sekalipun Pak Anies juga menyatakan bahwasanya dia tahu betul tuh Pak Tom Lembong tentang kredibilitas ya segala macam, tapi namanya negara kita kan negara hukum gitu kan. Yang jelas memang hal-hal yang memang harus seperti ini harus hati-hati, karena dulu kan memang juga ada isu-isu tentang kemudian Anies Baswedan ini nyaris diperkarakan juga kan di Formula E, walaupun kemudian nggak terbukti. Alhamdulillah memang kalau nggak melakukan dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetaplah gitu kan aman. Artinya hal-hal yang seperti ini memang harus diperhitungkan oleh Pak Anies Baswedan gitu kan, jangan kemudian asal kuat, asal kemudian pengikutnya banyak, nggak bisa gitu kan. Dan yang terpenting adalah kemudian di negeri kita ini salah satunya mengambil langkah aman. Kalau main catur itu profilaktif move gitu kan. Berarti ini udah yang paling pas ya, Pak Anies saat ini netral, nggak gabung sana nggak gabung sini. Ketika kemarin di Pilkada DKI kan dia sebagai tokoh luar yang kemudian membantu PDIP, dia kemudian juga nggak dimirahkan, nggak kemudian jadi anggota PDIP. Pas, Pak Anies memang paling pas posisinya, nggak bergabung dengan partai politik manapun, kecuali nanti kemudian ketika udah dekat kemudian dengan pemilu gitu kan. Terlepas dari ini memang kita juga patut apresiasi pada presiden kita yang baru, Pak Prabowo Subianto, yang kemudian memang betul-betul bijaksana ya. Ini kalau kemudian kemarin mau ada gugatan ke MK kan dari pasangannya Ridwan Kamil dan Siswono, ini kan memang ketika batal ya sampai tanggal 11 Desember batas akhir, kemudian gugatan ke MK sampai hari Rabu malam jam 11 nggak ada yang gugat, artinya sah ya sekarang. Saya pikir kemarin sebelumnya kan memang kemudian dari pihak Ridho sudah ada muncul para pendemo yang mendemo KPU, kemudian partai-partai yang dari Kimplas juga banyak yang kemudian mempertanyakan rendahnya partisipasi masyarakat di Pilkada DKI Jakarta. Ini saya pikir juga punya peran besar pastinya Pak Prabowo Subianto yang memang pegang Partai Gerindra ya. Yakin saya Pak Prabowo ini memang negarawan yang sejati, seorang yang memang patriot. Dia tahu betul memang kemudian untuk menjaga
kedamaian, menjaga kestabilan di negeri kita, stabilan politik gitu kan. Memang nih saya pikir pasti ada perannya Pak Prabowo Subianto. Karena kalau kita lihat kan memang di pasca kemudian penolakan revisi undang-undang revisi pilkada kemarin kan sempat anggota DPR kemudian menolaknya kan, tidak merevisi lagi. Bayangkan kalau kemudian sampai voting pun PDIP yang satu-satunya yang waktu itu betul-betul mendukung keputusan MK revisi undang-undang pilkada cuman PDIP. Kalau sampai voting gitu kalah, PDIP cuman 16%, sisanya 84% adalah koalisi Indonesia Plus. Itu saya yakin juga pasti ada peran Pak Prabowo Subianto kemudian untuk kemudian semua pihak kemudian menghormati dan kemudian menyetujui daripada revisi undang-undang pilkada yang memang diputuskan MK, sehingga kemudian PDIP bisa menyalonkan calon-calonnya di seluruh wilayah Indonesia yang memang sebelumnya kan memang kurang kalau 20% gitu kan. Berlanjut lagi ketika pemilihan anggota kepala DPR RI gitu kan. Kalau kemudian sampai voting bisa aja pasti dari Kim Plus yang memenangkan kan. Tapi memang saya lihat memang ini perannya Pak Prabowo ini sebagai seorang presiden, kepala negara dan politikus ya memang luar biasa, karena kemudian memang kita bisa lihat kan Mbak Puan Maharani dari PDIP yang jadi ketua DPR. Kalau sampai voting kalah lah, PDIP 16%, Plus lagi-lagi 84%. Baru kemudian di ketua MPR-nya adalah dari Gerindra Pak Sukmi Dasko ya. Nah ini memang saya pikir dari peristiwa-peristiwa itu saya juga sudah bisa menilai, oh ini Pak Prabowo ini walau ini luar biasa kata saya. Ini keputusan-keputusan yang vital yang betul-betul Pak Prabowo ini menjaga kemudian tensi politik di negeri kita stabil dan dia pembangunan juga bisa berjalan dengan lancar gitu kan. Karena memang susah ya, memang di sekelilingnya Pak Prabowo kan masih banyak orang-orang lama daripada presiden kita yang lalu gitu kan. Tapi perlahan saya juga melihat ada cahaya di situ, perlahan kemudian ada karisma harapan kita untuk Pak Prabowo Subianto. Ini langkah-langkah yang luar biasa, terjadi catatan saya sendiri pribadi gitu kan, ketika kemudian undang-undang daripada revisi pilkada dari MK kemudian disetujui semua partai dari di DPR, Puan Maharani jadi kepala DPR, terus kesininya RK dan pasangan RK dan Siswono ini kemudian juga membatalkan gugatannya. Ini saya yakin ada peran, analisa saya ya gitu kan. Dan ini apresiasi khusus buat Pak Prabowo Subianto, dan saya memang sepertinya juga melihat bahwasannya ini punya karakter gitu kan. Mau diatur seperti apapun, mau diintervensi seperti apapun, Pak Prabowo tetap Pak Prabowo. Dia berbeda dengan presiden-presiden kita kayak yang kemarin juga. Dia punya jiwa, dia seorang dulu backgroundnya militer, pastinya juga punya jiwa sendiri, dia khas gitu kan. Dia orang yang intelektual, kemudian orang background militer, pandai, pastinya siapa apapun itu Pak Prabowo tetap Pak Prabowo dengan gayanya tersendiri. Oke, itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman, kalau senang obrolannya silahkan subscribe dan press bell-nya biar tambah banyak sedulur-sedulur saya di obrolan dengan Pak Dikun. Yuk, matur nuwun teman-teman.